أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita hendaklah bermuhasabah, berintrospeksi diri. Perhatikan kepada jam yang ada di belakang saya. Jam itu berputar, berdetak. Putaran jam itu tidaklah menambah, tetapi sebetulnya adalah mengurangi. Mungkin bagi sebahagian orang, ketika jam itu berputar, menambah waktu dari ke waktu, dari jam 8 ke jam 9 ke jam 10 dan seterusnya, bagi sebagian orang itu adalah menambah. Tapi pada hakikatnya itu adalah mengurangi, yaitu mengurangi jatah hidup kita di dunia ini. Dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, maka kesempatan untuk kita hidup di dunia ini semakin berkurang. Kesempatan kita untuk mengerjakan amal soleh pun semakin berkurang. Sholat kita yang seharusnya sekian tahun tapi kemudian dikurangi dari hari per hari. Begitu kesempatan kita untuk berpuasa Ramadan. Mungkin Ramadan depan kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan bersama keluarga kita tercinta, bersama kawan-kawan kita yang mulia. Karena mungkin hidup kita semakin menipis, semakin berkurang. Maka hendaklah kita mengerti hakikat kehidupan ini, bahwa kita semakin menua itu sebetulnya semakin berkurang kesempatan hidup kita. Maka manfaatkanlah hidup kita ini sebaik-baiknya. Hendaklah sisa-sisa umur kita yang kita tidak mengerti, yang kita tidak tahu ya kapan akan berakhir, hendaklah kita manfaatkan untuk mengerjakan, untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencontoh perilakunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya ketika Allah menciptakan kita itu adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah sering katakan, di antaranya adalah ayat yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan kita dan golongan jin itu hakikatnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika usia kita ini makin berkurang, jatah hidup kita di dunia, maka kesempatan kita beribadah, kesempatan kita untuk mengerjakan amal soleh, kesempatan kita untuk mempersiapkan bekal kita semakin sedikit. Karena pada hakikatnya manusia fitrahnya adalah ingin mempersiapkan bekal, ya, sebagaimana untuk menghadapi masa tua, mereka dari sekarang ya dalam kerjanya, dalam usahanya mempersiapkan bekal kehidupan akhirat dengan menabung, dengan membeli sawah, dengan membeli kebun, ya, atau mereka menumpuk harta. Karena pada hakikatnya manusia itu ingin ya ketika masa tuanya itu memiliki bekal yang cukup. Tetapi apakah kita sudah cukup mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan akhirat? Maka ketika ada di antara keluarga kita, ketika ada di antara kerabat kita, di antara kawan-kawan kita, ada yang mereka menemui kematian, menjumpai ajal, barulah kita menyadari bahwa selama ini yang kita kerjakan ternyata tidak ada ya faidahnya sama sekali, karena tidak bisa dijadikan bekal, tidak bisa dijadikan persiapan untuk kehidupan akhirat, karena kita hanya disibukkan dengan kehidupan dunia saja. Ya berapa banyak orang
orang yang baru ngeh, dia baru sadar bahwa selama ini hidupnya sia-sia ketika menjumpai saudaranya, ketika menemui kerabatnya, ia telah berpulang, telah dipanggil oleh Allah, telah meregang nyawa, telah berpisah raga dengan nyawanya. Barulah dia menyadari betapa perihnya, betapa sedihnya, betapa pedihnya hatinya itu ketika kerabatnya atau orang yang dicintainya itu ya kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mata pun meneteskan luka, meneteskan duka ya, dan juga kesedihan yang mendalam. Dan kemudian raganya pun kemudian menjadi lemah, menjadi payah, dan bahkan jalan pun perlu dipapah. Kenapa? Karena sedihnya, karena dukanya dia, karena kehilangan orang-orang yang dicintainya itu. Namun ya ada juga orang-orang yang ketika menjumpai ya kerabatnya, orang yang dicintainya itu berpulang ke hadapan Allah, telah dipanggil oleh Allah, telah menemui ajalnya, mereka banyak sekali yang tidak menemui, yang tidak mendapatkan, yang tidak memperoleh ya pelajaran, pengajaran sedikit pun. Mereka masih dipenuhi ya dengan kehidupan dunia, mereka masih dilalaikan dengan kehidupan dunia, mereka masih ditipu oleh kehidupan dunia. Padahal semua kita nanti akan menemui kematian. Seperti Allah mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernafas pasti akan merasakan, semua yang bernyawa pasti akan mendapatkan al-maut, kematian. Tinggal menunggu waktu saja. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka tidak ada mereka itu dapat menundanya dan tidak juga dapat memajukannya. Ya, jadi ajal orang kalau sudah ditentukan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menunda ya ajalnya itu datang, atau tidak ada juga yang dapat memajukannya. Jadi artinya setiap orang itu akan menemui ajalnya. Adapun kapan, itu hanya Allah yang tahu. Maka hendaklah ketika kita melihat orang-orang yang mulai ia berpulang ke hadapan Allah, ketika kita sering mendengar apakah sahabat kita, kerabat kita, atau orang-orang yang kita cintai itu berpulang ke hadapan Allah, mereka mendapatkan kematian yang telah dijanjikan oleh Allah tadi, maka hendaklah kita mengambil pelajaran bahwa suatu saat kita yang akan mendapatkan kematian itu, bahwa kitalah nanti yang akan dijemput oleh malaikat maut. Ya, jadikanlah kematian-kematian orang itu menjadi pelajaran buat kita, menjadi penasehat bagi kita, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakannya di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, kafa bil mauti wa'izon, cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat. Cukup dengan mendengar, dengan melihat kerabat kita, sahabat kita, orang-orang yang kita cintai itu wafat, cukup jadi pelajaran bahwa kita pun akan mengalami itu. Ketika orang yang wafat itu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan, kita juga akan mendapatkan itu. Nah, apa yang mereka, orang-orang yang wafat, orang-orang yang meninggal dunia itu bawa? Tidak ada yang mereka bawa dari sisi dunia kecuali kain kafan saja. Itu adalah sebuah pakaian yang tidak pernah dipersiapkan, yang tidak pernah diidam-idamkan oleh setiap orang, tetapi mereka kelak akan mengenakannya. Tidak ada yang dibawa kecuali dunia ini hanyalah kain kafan. Sedangkan yang paling berharga, yang paling bernilai itu adalah iman dan amal soleh. Maka jadikanlah pelajaran. Karena kita tidak tahu kapan, kita tidak mengerti ya di mana ya Allah akan memanggil kita. Ya, mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa memberikan faedah kepada saudara-saudaraku yang mulia, khususnya saya dan juga keluarga saya, supaya mereka selalu ingat akan kematian, bahwa kematian akan menjemput siapapun, tidak pandang kaya, tidak pandang miskin, tidak pandang yang ganteng, cakep ataupun yang jelek, tidak pandang orang berpendidikan ataupun tidak pandang orang yang punya jabatan ataupun orang yang rendahan, semua akan mengalami. Bahkan tidak perlu sakit dulu, tidak perlu kecelakaan dulu,
ya kalau Allah sudah menghendaki maka akan datang pula. Tidak perlu usia yang sudah sangat lanjut dengan anak muda. Kalau Allah sudah menghendaki, semua batasan umur itu ya tidak ada nilainya. Allah kalau menghendaki kematian, maka siapapun akan mendapatkan dan memperolehnya dalam kondisi, dalam keadaan apapun. Ya mudah-mudahan Allah ketika menjemput kita, ketika Allah mewafatkan kita dalam kondisi kita ini husnul khotimah, maka persiapkan semua itu dengan keimanan kita dan juga amal-amal soleh kita. Ingat, waktu berdetak, ya waktu berputar, itu adalah untuk pelajaran buat kita bahwa waktu itu ia akan mengurangi jatah hidup kita di dunia. Maka dengan itulah amal-amal soleh kita pun makin akan semakin sedikit kita kerjakan. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beramal soleh sebagai bekal ya untuk kita kelak di hari kiamat. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا